Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma iftah lana waftah 'alaina waftah bina. Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah agar kegiatan taklim kita ini berkah dan juga Allah berikan kepada kita faedah dari surat Al-Fatihah tersebut. Al-Fatihah itu apa artinya kok, Pak? Pembuka. Mudah-mudahan Allah buka hati kita, Allah buka pikiran kita sehingga mudah kita menerima ilmu. Ala hadhihi niyati as-salihah Al-Fatihah. Kalau ada protokol, besok protokol macam Fatihah. Jawab protokol sulang. Tidak ada ya. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Fatihah itu turun keberkahan tambah pada majelis ilmu kita pada malam hari ini. Sebagaimana sudah kita janjikan pada hari Jumat yang lalu, bahwa malam ini kita akan membahas tradisi lah ya. Tradisi setelah pemakaman jenazah, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang terlarang, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan ini penting karena banyak juga kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat dan itu perlu diluruskan. Maksudnya nanti jangan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai nanti kita karena memandang ini kan khilafiyah, mungkin ada perbedaan ulama. Nah, kita jadi tidak meluruskan apa yang perlu diluruskan. Maka ya kita jadikan kesempatan ini untuk menjelaskan apa hal yang kira-kira perlu ditanyakan terkait penyelenggaraan jenazah. Kalau non wajib-wajib itu sudah tuntas kita selesaikan, Pak. Ya, yang wajib-wajib sudah tuntas. Memandikan, mengafani, menyalatkan, memakamkan itu sudah tuntas. Membayarkan hutang jenazah bagaimana? Nanti insya Allah kita akan bahas itu dalam fikih muamalah. Kalau ada orang meninggal, maka ada beberapa hal yang perlu dituntaskan. Apa itu yang perlu dituntaskan? Hutangnya, baik hutangnya kepada manusia ataupun hutangnya kepada Allah. Ya, tunggu dulu. Sebelum bayar hutang apa dulu? Membersihkan hartanya, memastikan kalau hartanya ini memang harta dia. Karena kadang-kadang dia punya mobil tapi plat merah. Contoh, berarti mobil plat merah diapakan? Serahkan lagi ke negara. Atau dia punya usaha dan usaha ini dibangun bersama dengan adik kandungnya, maka berarti kita harus jelas-jelas bahwa usaha ini bukan milik Fulan tapi milik Fulan dan adiknya. Fulan milik separuh, ya sudah 50%. Itu contoh. Nah, baru kemudian dituntaskan hutangnya, baik hutang kepada manusia ataupun hutang kepada Allah. Ya, mungkin puasa belum dia bayar fidyahnya, mungkin zakat belum dia bayar. Ya, atau barangkali dia sudah menabung untuk melaksanakan ibadah haji. Boleh jadi dia sudah menabung untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, dana tabungan yang sudah dia sisihkan untuk haji diberikan kepada orang lain yang bisa menggantikan orang ini untuk melaksanakan ibadah haji. Itu termasuk utang kepada Allah.
Kalau memang dia sudah berniat. Kalau memang dia sudah berniat. Apalagi wasiat, ya, apalagi penyelenggaraan jenazah, tentu juga itu merupakan kewajiban, ya. Penyelenggaraan jenazah itu juga merupakan kewajiban dan itu diambil dari harta peninggalan si mayat. Jadi tidak salah kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu dari sekarang sudah menyiapkan kain kafan, tidak masalah. Bahkan kalau misalkan dari sekarang sudah kita siapkan tanah untuk tempat pemakaman kita pun tidak masalah. Karena di antara sunnah Nabi Muhammad SAW adalah mengingat mati, mengingat kematian. Dan cara mengingat mati kita mungkin berbeda-beda. Ada yang mengingat mati dengan cara sering-sering berziarah kubur. Karena itu juga sesuai dengan hadis Nabi, alaikum biziyaratil kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Hendaklah kalian berziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat membuat kalian ingat kematian, kata Nabi. Ya, kita ambil maqasidnya, ingat mati. Ada juga ulama yang ingat mati bagaimana caranya, saroban di kepalanya itu kain kafan. Ya, apalagi qadi kadang-kadang perlu seperti itu. Setiap akan mengambil keputusan dikarenakan aku di kepala aku kain kafan, tidak macam-macam. Ya. Ada lagi yang membeli kain kafan walaupun tidak dipakai. Kalau Imam Syafi'i pakai tongkat, walaupun beliau kuat jalan tapi beliau pakai tongkat. Kenapa? Ya salah satunya adalah karena sunnah Nabi. Nabi SAW juga pakai tongkat dan semua Nabi juga pakai tongkat. Makanya kalau kita lihat foto-foto ulama-ulama lama itu, bapak-bapak ibu-ibu, para be, canduang, kan macik tungke. Itu loh simat. Ya, ikut sunnah Nabi pakai tongkat. Tapi Imam Syafi'i juga punya alasan lain. Apa jawaban Imam Syafi'i kenapa beliau pakai tongkat? Agar aku ingat bahwa aku ini musafir, bahwa dunia ini cuma tempat singgah. Ya, atau barangkali ada yang sudah menggali lubang kuburnya sendiri dari sekarang. Setiap pagi cek-celiaknya lubang kubur. Ya, mudah-mudahan bisa jadi hariku aku masuk ke dalam lubang kubur aku sehingga hariku jangan sampai bawa dosa. Tujuan mengingat mati kan seperti itu. Ya, tujuan mengingat mati itu agar kita lebih termotivasi untuk meninggalkan maksiat. Ya, itu masalah mengingat kematian. Jangan nanti disalah-salahkan pula ya. Nah, jadi itu tentang mengingat mati. Nah, sekarang kalau sudah tuntas yang wajib-wajib, ya masalah harta mayat sudah kita tuntaskan, memandikan mayat sudah, mengafani, menyolatkan, memakamkan sudah. Apalagi yang perlu kita kaji? Beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait penyelenggaraan jenazah yang banyak. Yang pertama adalah bagaimana hukumnya jika ada kuburan di dalam masjid. Ya Bu ya, ini banyak ditanya. Apa hukumnya kuburan di dalam masjid? Atau bagaimana hukumnya kuburan itu di pekarangan masjid atau di sebelah masjid? Ya. Kenapa perlu ini dibahas? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW. Kenyang saja. Ya. Terang Bu? Terang ayo. Suara terang spidol nak tampak. Yang pertama, masjid ada kuburan di dalamnya atau di halamannya. Kenapa ini menjadi pembahasan? Karena ada hadis Nabi SAW, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah laknat orang-orang Yahudi dan Nasrani? Redaksi hadisnya seperti ini.
Nih, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah laknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masajida. Orang menerjemahkan apa? Mereka jadikan makam nabi mereka menjadi masjid, makanya Allah laknat mereka. Sehingga kalau ada masjid di dalamnya kuburan, tidak mau dia sholat. Atau ada masjid di halamannya ada kuburan, tidak mau orang sholat di situ. Kalau jawaban pamungkasnya, sabuk saja di awal ya. Masjid yang senantiasa dikunjungi oleh ribuan orang setiap hari, itu ada makam di dalamnya, Pak. Masjid apa tuh, Bu? Masjid Nabawi. Berapa orang setiap hari datang ke Masjid Nabawi, dan ternyata di dalamnya ada makam. Ada makam di dalam Masjid Nabawi. Yang datang itu ulama, yang datang itu orang bodoh. Orang bodoh ataupun ulama sama-sama datang ke Masjid Nabawi dan semuanya membiarkan itu. Nah, kalau hadis ini dipahami bahwa kalau ada kuburan di dalam masjid otomatis kita tidak boleh masuk, berarti ini bertentangan dengan ijma ulama seluruh dunia bahwa semuanya membiarkan ada makam Nabi Muhammad di dalam Masjid Nabawi. Berarti jangan-jangan pemahaman kita terhadap dalil ini yang salah. Dan itu memang salah. Di mana letak salahnya? Letak salahnya karena menerjemahkan masajid di sini menjadi masjid. Padahal masajid ini harus dikembalikan kepada asalnya. Asalnya apa? Masajid. Asal katanya sajadah. Sajadah. Ini fiilnya. Tapi masajid ini mufradnya apa? Masjid. Atau masjid. Bisa. Masjid atau masjid. Berarti apa? Orang Nasrani itu dilaknat bukan karena menjadikan makam Nabi Isa sebagai masjid. Mana makam Nabi Isa dijadikan masjid? Tidak ada. Nyatanya kan tidak ada orang Nasrani menjadikan makam Nabi Isa menjadi masjid. Kenyataannya apa? Orang Nasrani sujud pada Nabi Isa, menyembah Nabi Isa, itu kenyataan. Berarti sebab laknat orang-orang ini bukan masalah membangun masjidnya, tapi karena menyembah Kalau orang Nasrani menganggap Nabi Isa anak Allah. Kalau orang Yahudi menganggap Uzair anak Allah. Makanya para ulama membiarkan ketika ada makam Nabi Muhammad di dalam Masjid Nabawi. Ya. Tidak masalah ada makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Bahkan bukan cuma makam Nabi Muhammad yang ada di dalam Masjid Nabawi. Makam siapa lagi? Abu Bakar sebelahnya. Kemudian Umar bin Khattab, kan seperti itu ya. Rasulullah SAW wafat di bilik Siti Aisyah. Kemudian berdasarkan fatwa dari Abu Bakar As-Siddiq, Nabi dimakamkan di mana beliau wafat. Dimakamkan Nabi Muhammad di kamar Siti Aisyah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat 2 tahun setelah itu, dan Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di sebelah makam Nabi, lagi-lagi di kamar Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah sudah menyiapkan satu lubang lagi untuk siapa? Untuk beliau kalau beliau meninggal. Beliau ingin dimakamkan sebelah ayah beliau, sebelah suami beliau. Tapi ternyata ketika sakit, Umar bin Khattab meminta kepada Siti Aisyah, kalau saya mati, saya sajalah dimakamkan di situ. Nah, dilepih oleh Siti Aisyah. Abu Bakar dimakamkan. Jadi kalau ziarah kita ke Masjid Nabawi itu ada lubangnya tuh, lubang. Ya, tentang kepala ini tentang kepala Nabi SAW, ini tentang kepala Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, tentang kepala Umar bin Khattab. Ya, sampai sekarang tuh tidak ada ulama satu pun di dunia yang mengecek jangan ziarah ke Masjid Nabawi sebab di Masjid Nabawi ada makam, tidak ada. Ya, berarti pemahaman terhadap hadis ini yang perlu diperbaiki, bahwa yang dimaksud dalam hadis ini bukan bangunan masjidnya, akan tetapi apa? Menjadikan Nabi sebagai sembahan selain Allah. Makanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini dilaknat. Itu yang pertama. Jadi jangan was-was, jangan was-was. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah meratakan kuburan.
Bolehkah kuburan itu berbentuk gundukan ataukah harus rata? Bolehkah kuburan pakai batu nisan atau kuburan pakai keramik? Ya, aku bahayu kalau ndak diagih batih, ndak diagih halih, pasang hasil orang di kuburan. Ya. Bama kok perlu dibahas? Sebab hadis meratakan tanah kuburan ada. Hadis larangan membangun di atas kuburan juga ada. Larangan membangun di atas kuburan ada. Hadis perintah untuk meratakan kuburan juga ada. Tapi juga perlu kita sampaikan bahwa makam Nabi itu dibangun di atasnya. Kubah. Dan itu tidak diingkari pula oleh ulama. Nah, jadi kan muncul Pak dialektika seperti itu. Secara hadis Nabi melarang membangun di atas kuburan, tapi secara faktanya makam Nabi itu dibangun di atasnya sesuatu, dibangun di atasnya kubah, dan ulama seluruh dunia sepakat, tidak ada yang menentang. Berarti mungkin pemahaman kita terhadap hadis membangun itu yang salah. Makanya kita perlu membagi dulu. Dari mana landasan pembagiannya? Maka perbedaan terkait larangan membangun di atas kuburan itu tergantung tanah di mana orang ini dimakamkan. Boleh jadi orang ini dimakamkan pertama di tanah milik bersama. Pandam pakuburan Kotona Nampe contoh. Pandam pakuburan suku Simabua contoh. Itu tanah punya siapa tuh? Basamu. Boleh jadi orang ini dimakamkan di tanah pribadi. Meninggal istrinya dia makamkan di halaman rumah. Contoh. Meninggal orang tuanya dia makamkan di halaman rumah. Itu tanah siapa tuh? Nah, pribadi. Boleh jadi tanah itu tanah diwakafkan khusus untuk jenazah. Untuk jenazah secara khusus. Ini contoh yang ketiga ini contohnya makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diwakafkan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tanah pribadi itu hak pribadi. Tapi kalau tanah bersama, aku kasus kok masalah. Kalau ada mayat yang dimakamkan di tanah pekuburan milik umum, milik umat, tanahnya milik bersama, dan ternyata mayat di dalam itu sudah tinggal tulang belulang, pertanyaannya, bolehkah kita tanam mayat baru di lubang tersebut? Boleh. Nah, wak gali kubur kiranya ada tulang katapian sajalah tulang boleh. Sebab tanahku punya siapa? Punya basamu. Berarti larangan membangun bangunan di atas kubur ini berkaitan dengan tanah bersama. Jangan dikapling bentuk punya pribadi. Ya, mayit dalam kubur beralamu hilang. Beralamu cair. 10 tahun. Mungkin. Ya lah 10 tahun lah 10 tahun. Tanamlah mayit baru. Ustadz, kita mau ziarah. Pertanyaan kini. Masalah ziarah. Siapa yang pernah menziarahi makam orang tua kakeknya di antara kita? Tidak usah makam kakek. Makam orang tua kakek siapa? Ada enggak? Berarti kan ada batih orang akan menziarahi ke. Paling-paling yang kita ziarahi cuma orang tua kontan awak. Paling jauh yang kita ziarahi cuma kakek nenek kontan awak. Dia teh itu bahkan tak tahu. Itu banyak kasus kan gotong royong memberasihan makam ku makam siawak tak tahu. Nah, jadi di situ ada gundukan tanah. Baca caranya. Kalau dia mau boleh tanam saya makam situ. Itu makanya nak boleh di batu. Sebab kalau di batu ini baca caranya. Kok tanah bahasa moko. Ya, kalau jo kayu Ustaz silakan. Kayu itu sekira-kiranya lapuak sama jo lapuak mai di bawah. Kalau kayu, sekedar penando, ini makam fulan, ini makam fulanah. Lapuak kayu nan mai di dalam lah cahaya pula tu. Tanam lah mai baru nanti. Itu kalau tanah basamu. Tapi kalau tanah pribadi sembarang.
tanah pribadi sembarang. Kalau tidak mampasuli badan surang, Ustaz, ambo memakamkan orang tua, ambo di laman buliah, ambo agia batu, agialah. Agialah batu. Ya. Dan akan paniang cucu ko di laman rumah bakal ada kuburan ko. Sebabnya tak ada oleh koneksi juatunya ko, jeneknya ko nya tak tahu leh. Kan mampasuli badan surang aja juang-juangnya tuh. Mampasuli badan surang. Kalau ditanya hukum fikih, buliah secara hukum fikih batu. Tanah-tanahnya bialah. Kalau ditanya fikihnya, tanah-tanahnya bialah. Bertambah azab mayit dalam kubur apa? Lo ke bertambah azab mayit dalam kubur. Dan babuai orang hidup, ngalur urusannya orang meninggal Pak. Tapi masalahnya apa tadi? Allah meninggal lo anaknya nan mambuian batu tadi, mambuian pagar lo kubur enak. Kubur bagi keramik, bagi batu split atau batu akuarium kok. Tuh bagi lo pagar enak. Lah mati anaknya nan mambuit pagar kok. Tiba cucunya, labar anak lo cucunya. Makam siapa cik. Ya, merusak estetika laman rumah awak sama aja. Itu cik. Ya, makanya dipikir-pikir. Pikir-pikir, tanah segitu jo, orang meninggal bertambah aja tiap hari. Iko kalau kita membahas secara biologis, anak biologis. Tapi ada pula namanya anak ideologis. Anak ideologis ko baa indah akan lupa walaupun buyut. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tu awak walaupun ndak anaknya secara biologis tapi awak tetap menziarahi Abu Bakar. Ya, kita tetap menziarahi Abu Bakar walaupun kita bukan anak Abu Bakar. Tapi kita anak ide-ide ilmu dari Abu Bakar. Sebab kalau sampai sekarang bapak-bapak, ibu-ibu masih bayar zakat, maka metode pengambilan zakat nisabnya secara rapi itu dimulai ketika masa Abu Bakar As-Siddiq. Berarti awak mewarisi ilmu dari Abu Bakar. Berhutang awak kepada Abu Bakar. Al-Quran pun kita berhutang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kita ziarahi. Berarti warisan keilmuan itu mengalahkan warisan DNA. Ya. Ibu, bapak mungkin tak kena orang tuanya awak. Saya nama atu abi. Tak tahu kan? Nah, itu contoh. Tapi awak tahu sadonya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Berarti koneksi ilmu itu lebih kuat daripada koneksi DNA. Ya. Makanya dianggap wajar saja nanti kita menziarahi makam Abu Bakar. Maka ulama, itu dikiaskan nanti. Maka ulama yang makamnya bisa menjadi ibrah sampai ziarah orang, itu diperbolehkan. Contohnya apa tuh? Contohnya Nyak Parabe. Ya contoh Nyak Parabe. Nyak Parabe ke siapa ke Ustaz? Nyak Parabe itu pendiri Parabe Tawalim. Saya contoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Udang sampai kini saya ada cucu pendiri Muhammadiyah di Siko. Tahu Ibu Ahmad Dahlan kan? Pendiri Muhammadiyah. Ada cucunya di Siko? Nah, ada cucunya dah. Tapi kita kenal dan kita bautang kepada beliau sebab beliau punya jasa gadang. Makam beliau ya makam beliau ada juga batunya. Batu. Ya pertanyaan, lai kate gawak manjaan mai beliau untuk menanam mai baru di situ kan tak tahu doa. Ya. Nah, lagi pula beliau pun diwakafkan di mana? Beliau diwakafkan di tanah jenis ketiga, diwakafkan khusus untuk beliau. Makanya makam Nabi nak boleh diganggu gugat lai, makam Abu Bakar nak boleh diganggu gugat lai. Kalau makam orang lain sudah habis, angkat tanah mai baru. Itu makam lain. Kenapa? Ini tanah milik umum. Tapi kalau makam Nabi dikhususkan untuk beliau, sudah diwakafkan untuk beliau. Kalau wakaf kok sampai bila berlakunya? Sampai kiamat. Tidak boleh tanam-tanam mayat baru. Makanya itu tidak dipermasalahkan. Makam Nabi tidak dipermasalahkan. Dikarenakan awal yang kita permasalahkan adalah membatu makam di tanah pekuburan yang umum. Tanah pekuburan umum. Kalau laman surang, aturlah mampasuli badan surang. Ini namanya itu. Ya.
Tapi kalau tanah pakuburan milik bersama tidak boleh. Itu makanya dia di Baqi', sebelah Masjid Nabawi itu ada pemakaman Baqi'. Ya, Baqi'. Itu dimakamkan Kiai Haji Maimun Zubair contoh. Kiai Maimun Zubair dimakamkan. Datang Ustadz Adi Hidayat ke Madinah ziarah ke makam Kiai Haji Maimun Zubair. Masih ada. Namun kemudian nyomo dia itu Pak, kalau lah 3 tahun atau 5 tahun sakira-kira mai nyalah cahaya di dalam, dipindahkan nanti tulang belulang tadi ke pemakaman yang lain. Kironyo jasad Kiai Haji Maimun Zubair ku berdasarkan urang nan manjago makam ku masih utuh ketika dipindahkan. Ya, ada orang memang sebagian yang diberikan seperti itu oleh Allah. Ya tapi itu secara aturan itu dipindahkan ya. Secara aturan tentu dipindahkan. Nah, seperti itulah kondisi kalau tanahnya tanah umum. Coba Ibu celiak di Jakarta kini, Pak celiak tanah Jakarta. Kan panjang orang kini untuk pemakaman. Barang sewa tanah makam di Jakarta setahun. Iya 1 juta lebih berapa? Artinya kan tidak perlu pikirkan. Allah cahaya mai dalam tanah lah bis. Cawe bayi le. Ya, iko kok bakok karehna Ustaz. Iya, bahaya pas sekali kareh juga. Ya, sekali-sekali karya coba batu karena memandang maslahat umum. Maslahatnya maslahat umum. Ya, ditahan-tahan juga tanah bara tahun sampai nantakana tuh awak anaknya le cucu tuh nak takana le jatuh. Ya, jadi kalau misalkan konsep tanah makam itu seperti Baqi' itu sudah bagus juga. Lancar. Tanah basamo, punya basamo, jangan dianggap bantu tanah surang. Ya, jangan dianggap bantu tanah surang. Hati-hati betul. Orang kan sekarang sudah merasa memiliki saja semuanya. Dan tidak punya wak, jangan dikekok-kekok. Termasuk Quran Musaji kau Pak. Kau Quran Musaji kau kan wakaf untuk umat. Kau saat mau bawa pulang ya, tidak ada cerita itu. Ya, nah, tetap diwakafkan untuk jamaah masjid. Bacalah ketika wak ke masjid. Itu contoh. Nah, itu tentang masalah tanah makam. Pembagian tanah ku penting. Tanah basamo kah? Kalau pandang pakuburan pasukuan itu tanah basamo. Nyo pasukuan Ustaz, suku ku kan nak cik orang punya loh. Ya, kan tanah pusako itu para ladang, tabe termasuk pandang pakuburan. Itu tanah basamo. Jangan dianggap tanah pribadi. Kemudian apa lagi terkait mandoa kematian? Ya, banyak orang tanya mandoa kematian. Boleh mendoakan orang mati? Boleh mendoakan orang mati, Bu? Tidak boleh ya. Matilah tidak boleh. Ya, berdoa kepada Allah untuk orang meninggal boleh, itu sepakat. Itu kita sepakat. Mendoakan orang meninggal, mendoakan kebaikan untuk orang yang sudah meninggal itu boleh. Payah loh, jadi harus dijalih ya. Boleh. Sepakat. Apa dalilnya mendoakan orang yang sudah meninggal, Ustaz? Dalilnya perintah Nabi kalau lewat kubur baca assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kan doa kebaikan, keselamatan atas kamu wahai ahli kubur. Ini juga dalil bahwa orang meninggal itu mandang kecewa, Pak. Sebab awak mengucapkan salam itu dengan kalimat menyapu. Assalamualaikum, keselamatan atas engkau wahai ahli kubur. Ya, sampai itu. Sebab Nabi menyuruh. Kalau tidak sampai mana Nabi suruh. Ya, bahkan setelah perang Badar, Nabi mencari mayat-mayat bergelimpangan, mayat-mayat orang kafir. Apa kata Nabi SAW terjemahannya? Apakah sudah kamu dapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada kamu? Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, iku pajak-pajak kapi kalau meninggal maka diajak juga mengecek Umar. Apa kata Nabi? Innahum asma'u minkum. Pandangaran mereka yang sudah mati kau lebih nyalang pada orang leh. Itu kata Nabi. Sebab awak kan masih hidup ke Pak. Paling-paling pendengaran awak sampai bati dinding konyo. Kalau orang meninggal, nyo nak perlu bati dinding anu apa dah. Ya, makanya tadi assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya tapi ya, kalau ibu
Kalau lalu kubu akan membaca salam, kalau bisa jangan surang-surang nak. Kok dia jawabnya, kok terkajui lah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam. Ya. Itu doa. Berarti ini tidak jadi perdebatan ya. Berdoa kebaikan untuk orang yang sudah meninggal ini tidak jadi persoalan. Jangan ditanya-tanya. Atau mengirimkan bacaan Quran seperti Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal, ini sudah kita bahas Jumat kemarin. Insya Allah sampai. Dalilnya apa? Sholat jenazah kita disuruh baca Al-Fatihah. Atau salawat juga dalam sholat jenazah kita juga diperintahkan untuk salawat. Ini dalil semua. Sabananya nan ingin ditanya orang tentang mendoa orang meninggal itu apa? Makan-makannya, bukan berdoanya. Kau perlu dulu. Ya. Yang ditanya orang apa? Mendoa kematian bagaimana Ustaz? Nah, stop dulu. Yang aku tanya berdoanya atau makan-makannya. Kalau berdoanya lama enggak khilaf. Boleh. Berdoanya boleh. Ustaz, ku hari ke-7 mendoa sumbarang ku hari ke-1946 bagi sembarang. Hari ke-7, hari ke-40, hari ke-8 hari ke-4 ateh nama doa goyo. Terserah harinya bilo saja. Sembarang, nah aku hari ke-7, abadnya hari ke-8. Kalau berdoa, nah jadi masalah apa? Makan, kan itu. Itu namanya apa tuh? Namanya tahriru mahallin niza, mengetahui di mana orang sampai bertikai. Dan membuat orang berbeda itu apa? Ya, jangan awak buku debat kusir itu kenapa terjadi? Karena kita tidak tahu sebab ulama berbeda, sebab orang berbeda. Masuk tadi masalah membatu kuburan, tidak boleh membatu kuburan. Wah kecil makam Nabi ada batu jatuhnya batu, akan panjang wak. Makanya dari awal dijalihan tanah makam Nabi di mana tanah wakaf khusus untuk beliau, makanya boleh dibatu. Akan selesai, ikut nak wak bahas lah. Berarti nan akan wak perdebatkan tanah basamu. Wah, itu contoh. Masalah mendoakan jenazah juga seperti itu. Doanya tidak masalah, baca Qurannya tidak masalah, baca salawatnya tidak masalah. Yang dipermasalahkan orang apa? Makan-makannya. Sampai bau hutangnya Ustaz untuk mendoa kematianku sampai bau hutang. Enak. Nah, dudukan dulu. Kalau ada sebuah kegiatan dilaksanakan dan gara-gara kegiatan itu kita berhutang, apakah kegiatan itu menjadi haram? Berhutang haram enggak, Pak? Berhutang enggak haram. Maka kok jadikan dalil. Ustaz, di kampung kami orang mendoa kematian tuh berhutang. Kan rusak orang jadinya tuh Ustaz. Di kampung Abu orang berhutang, beralik nikah. Apakah enggak boleh beralik nikah kan itu jadinya. Maka jangan jadikan hutang kok jadi alasan mengharamkan. Nah. Ini dipreteli sadonya amuhnya. Mendoa kematian yang tidak akan kita bahas apanya? Doa, Quran, salawat. Ini tidak kita bahas. Yang kita bahas apanya? Makan-makan. Makan-makan ini akan kita bahas. Makan-makan di rumah orang meninggal boleh enggak? Kan itu lah. Kan itu. Harusnya orang bertanya mau dia itu. Jangan tanya Ustaz, tahlilan. Tahlilan orang tahlil macam apa? La ilaha illallah. Biarlah coba. Kamu mau itu saja. Tahlilan apa baca? La ilaha illallah. Biarlah. Ate namanya membaca apa? La ilaha illallah. Sebenarnya nak ditanya apanya? Kan makan. Kok ditanya makan-makan? Sebab hadis Nabi SAW, isna'u li ali Ja'far at-ta'am. Buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan. Berarti sunnahnya sebenarnya orang datang membawa ini sunnahnya. Orang datang membawa makanan. Dan redaksi hadis tadi apa? Isna'u li ali Ja'far. Berarti orang datang tuh membawa makanan siap untuk dimakan. Tidak membawa bareh sebenarnya. Itu sunnah. Ini sunnah.
Kalau awak membawa apa? Bakok bawa bareh, Pak. Bakok bawa bareh. Sunnah Nabi yang membawa makanan bisa dimakan langsung, enggak bawa bareh. Enggak, ambo nak nyalakan, nyoba tu aja. Masa bawa nasi bungkus enggak tak makan lo orang ku. Ya, ya Wak, asumsi awak makanan jadilah ada di situ. Jadi nan awak bawa makanan yang bisa tahan lama, pokoknya dibawa bareh. Jadi itu namanya tuh, kita lihat maqasid. Pokoknya kita meringankan beban orang yang kemalangan. Itu yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, sampai berapa hari kita nak boleh makan di rumah orang yang kemalangan? Siapa di antara kita yang tidak pernah tertimpa kemalangan di sini? Berarti kan awak kemalangan sadonya kok. Berarti yang bawa ke rumah ibu boleh nak makan? Bakok boleh. Sebab kemalangannya lah lamu. Tentu itu jawab, Pak. Sebab kemalangannya sudah batih lamu tu bara. Itu jawabnya. Berarti tidak makan di rumah orang yang kemalangan itu batihnya bara 3 hari takziah. 3 hari itu namanya hari apa? Hari takziah. Orang yang datang namanya bertakziah. Orang datang takziah bawa makanan. Tapi lewat dari 3 hari, itu orang datang namanya bertamu. Aku dia alih. Orang Islam tidak boleh labiah 3 hari sadiah. Orang Islam tidak boleh labiah 3 hari sadiah. Nan boleh labiah 3 hari sadiah itu cuma istri yang suaminya meninggal. Istri yang suaminya meninggal boleh sedih selama 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Itu saja yang boleh sedih 4 bulan 10 hari. Tapi kalau suami kematian istri 3 hari ini ayo. Nah, batas sedih itu berapa hari? 3 hari. Lah, jadi wala seminggu kemalangan datang orang ke rumah, ndak wak buian bagi iya itu awak jahit temu kemalangan, ada kemalangan le kalau lah 7 hari. Lah, lewat 3 hari. Lewat 3 hari, maka hari takziah, hari berkabung habis. Masuknya apa lagi? Memuliakan tamu. Lah, itu penting. Orang 3 hari datang ke rumah orang kemalangan itu namanya takziah. Lewat 3 hari datang ke rumah orang kemalangan namanya apa? Karena orang ini tidak boleh lagi disebut orang kemalangan, Pak. Mohon maaf. Lewat 3 hari tidak boleh lagi orang ini disebut orang kemalangan. Orang biasa saja. Move on lagi bahasa sekarang. Sama juga mu'alaf. Orang mu'alaf itu tidak jadi mu'alaf berapa lama? Dia sudah masuk Islam 2 tahun, kira-kira disebut mu'alaf enggak? Hah? Berapa tehnya orang disebut mu'alaf itu enggak jadi mu'alaf? Kan perlu dia bateh. Kalau takziah jelas. Orang kemalangan menjadi orang enggak kemalangan, batasnya 3 hari. Datang dalam rentang waktu 3 hari itu namanya takziah. Lewat dari 3 hari datang namanya apa? Bertamu. Memuliakan tamu itu sunnah. Membawa makanan bagi orang yang kemalangan sunnah. Letakkan sunnah pada tempatnya. Itu penting. Letakkan sunnah pada tempatnya. Tapi hati-hati. Gimana hati-hatinya? Memuliakan tamu ini hati-hati. Di mana letak kesalahan? Memuliakan tamu itu semampu kita. Ya. Memuliakan tamu itu semampu kita. Kalau bisa letak ayam putih, maka ayam putih saja letakkan. Yang penting, larangan untuk meletakkan makanan tidak boleh. Sebab hari berkabung sudah habis. 3 hari sudah habis. Tapi dari mana duit? Kesalahan umum orang mendoa, orang meninggal. Aku apa? Ku kesalahan kadangnya apa tuh? Memakai harta anak yatim untuk itu. Bapak meninggal, tinggalkan anak. Ya enggak? Harta warisan bapak ini harusnya untuk siapa? Berarti anaknya anak apa kok? Nah, yatim bapak pakai warisan itu untuk makan-makan orang tibo. Boleh?
Harusnya harta anak yatim ini diapakan? Disimpan untuk anak yatim. Kau tidak atas nama budaya, bapak kira tu anak yatim tidak boleh ya. Ini penting. Jangan dizalimi anak yatim. Situ letak Arabnya. Orang meninggal, kalau dia laki-laki, pasti dia meninggalkan anak yatim. Itu makanya tidak boleh. Jangan dipakai harta peninggalan mayat. Sebab harta peninggalan mayat itu adalah hak ahli warisnya. Apalagi kalau ahli warisnya anak-anak kecil, anak-anak yatim. Lai taluk makan piti anak yatim. Kan itu tanyanya lai. Tapi kalau nan meninggal aku anak-anaknya lah kadang sadanya kan itu lai. Kan anak yatim senior namanya lai. Lai boleh? Tidak masalah. Jangankan aku cek anaknya piti warisan apa engkau ndak dodo keceknya. Piti yang bogen ya enggak, kalau anaknya lah kadang-kadang kalau lapar mencari itu enggak masalah. Memuliakan tamu ko sunnah dan dapat pahala gadang. Kau bayangkan ke cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi 3 malaikat dan 3 malaikat ini nantinya mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak namanya Ishak. Yang dilakukan Nabi Ibrahim untuk memuliakan tamunya ini apa? Didabiahnya anak sapi. Kan datang 3 malaikat dalam bentuk laki-laki. Nabi Ibrahim tidak tanya-tanya dari mana. Pokoknya ada tamu dabiah anak jawi cik. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bara ragu anak jawi cik. Bara ragu anak jawi. Tidak ada juragan jawi. Bayangkan kayak 3 tamu tibonya anak jawi di dabiah dek beliau. Untuk itu Nabi Ibrahim memuliakan tamu. Kalau ambo jadi Nabi Ibrahim agak menyasa ambo tu. Aku menyasa lah panik-panik mendabiah jawi kiranya nanti boku malaikat ngecek lah jak ko malaikat kan tak perlu makan gitu. Kan ya. Tapi itulah Nabi nak do hitung-hitungan. Datang tamu dabiah. Ndak tamunya dabiah anak jawi. Kambing lain, kambing dabiah. Memuliakan tamu itu sunnah. Beda aja awak membasoi saja nak pandai ini nak. Lah kataga orang makan dulu. Pulang orang makan dulu. Ya umumnya awaknya beda ya, orang Arab itu dermawannya luar biasa. Orang dermawannya luar biasa. Maka ini penting. Membatasi berapa hari orang tidak boleh makan. Orang tidak boleh makan berhari 3 hari. Sebab 3 hari itu hari apa tadi? Hari takziah. Dalam hari takziah orang datang ke rumah kita namanya apa tuh? Manjang muat bertakziah. Lewat 3 hari datang orang ke rumah kita itu apa namanya? Bertamu. Manjang muat sunahnya nan datang membau. Tapi kalau orang bertamu sunahnya itu nan melayani. Sebisa awak. Yang penting jangan dikakok nan haram. Apa nan haram kok? Memakan harta anak. Kau hati benar. Kalau orang meninggalkan anak kita, hati-hati benar. Ya. Nah, itulah kaji kita malam hari ini. Rasanya sudah selesai itu. Ada pertanyaan, Ibu, Bapak? Ada yang ingin protes? Ada yang protes loh, apa nih? Ya, sama ditanya orang. Kesalahan banyak orang zaman kini apa? Kesalahan banyak orang kini namanya generalisir, hukum korato saja sadonyo dan itu tidak boleh. Makanya ambo pribadi ketika menjawab ambo dudukkan dulu. Ustaz, le boleh mandoa. Wak coret dulu. Doanya jadi masalahkan, salawatnya jadi masalahkan. Sebab orang nanti orang tanya apanya? Makan-makannya bilo hari ketiga kah atau lewat hari ketiga? Wak agih dulu. Tafsil, detail kan dulu. Semuanya dokter magi ube ditanyanya dulu detail. Pak dokter, kaki ambo mati raso, ditanya oleh dokter. Riwayat penyakit ibu. Orang gaya ibu dulu ada sakit enggak? Ya, ibu ada gula enggak? Tensi ibu, barakan ditanyanya detail dulu. Baru dia GUB. Enggak, Pak dokter, kaki ambo mati raso, stroke ibu tu nak mau ada tu. Ya, baku ambo contohkan itu.
Sebab kaki ambo mati raso petang. Ambo tanya ke adik, kebetulan adik ke dokter. Kebiasaan berubah. Ambo kecian, ambo minum suplemen vitamin B kompleks. Oh iya tuh. B6 kok kalau mengendap di di saraf nyo membuat kaki mati raso. Oh iya mah. Ambo kira kok lah asam urat. Akhirnya itu. Nah, jadi ditanya dulu, termasuk Ustadz ketika ditanya hukum, jali-jali dulu. Apa hukum makan di rumah orang meninggal, Ustadz? Makan di rumah orang meninggal. Dan meninggal aku apa awak atau apa orang itu tanya dulu. Apa orang Ustadz? Hari kebarang aku makan di situ. Hari ke 3 bulan, setelah 3 bulan sudah meninggal, biarlah. Kan itu jawab awak. Nah, sebab hari berkabung itu berapa hari tadi? Itu makanya diagih bakti hari takziah 3 hari takziah. Oke, itulah barangkali kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Jadi kita sudah tuntaskan ya fikih salat. Insya Allah hari Jumat depan kalau tidak ada halangan kita masuk membahas setahun lah ya ngaji. Yo, tahun besok. Enggak Jumat besok, tahun besok kita membahas sudah sholat apa boleh? Zakat. Ya, sudah sholat kita bahas fikih zakat insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Sampai jumpa tahun depan. Ya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.